pendidikan agama Islam. Agar pembelajaran kali ini bisa bermanfaat, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Yang bertugas, saya minta tolong untuk maju ke depan. Oke, teman-teman kita berdoa ya. Semuanya sudah berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Selanjutnya, agar pembelajarannya lebih barokah dan lancar, marilah kita biasakan untuk mengucap asma Allah. Yang bertugas, silakan. Oke, sudah siap ya nak? Wahid, Ismail, Salasan. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik yang merajai, Al-Qudus yang Maha Suci, As-Salam Maha Sejahtera, Al-Mu'min yang terpercaya, Al-Muhaimin memelihara. Oke, terima kasih baca ya. Selanjutnya, seperti biasa sebelum pembelajaran agar anak-anakku tetap tertanam sikap nasionalisme, kita awali dengan baca atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang bertugas silakan. Oke teman-teman, semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanahku, tanah padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih semuanya bisa duduk kembali. Terima kasih kalian. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini ada yang tidak masuk? Banyak atau sedikit? Banyak. Ini ada yang sakit, ada yang izin ya nak. Semoga yang sakit segera lekas diberi kesembuhan. Oke, Ustazah mau tanya kabar hari ini. Bagaimana kabarnya Sholihah pada hari ini? Baik-baik Ustazah, alhamdulillah sehat. Sehat-sehat Ustazah, luar biasa dahsyat. Yes. Oke, siap belajar hari ini? Are you ready? Yes, we are.
dermawan. Sebelumnya kita juga belajar Khalifah Utsman, Khalifah yang kedua. Yang pemberani sama Umar bin Khattab, pemberani ya. Oke, yang pertama masih ingat Khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sikapnya bagaimana? Yang bisa diteladaninya? Sabar ya. Oke, nah hari ini kita melanjutkan Khalifah yang terakhir ya. Nanti tujuannya apa kita belajar hari ini? Kita saksikan ya. Pembelajaran kali ini tujuannya adalah setelah anak-anakku nanti mengamati video atau PPT, itu saya berharap dapat menyebutkan sikap tanggung jawab dari kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selain itu juga anak-anakku bisa menjelaskan sikap sederhana pemberani dari kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah itu bisa menerapkan juga menceritakan terkait sikap tanggung jawab, terus sikap pemberani dan sikap sederhana dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pembelajaran kali ini nanti anak-anakku usahakan untuk menjadi beberapa kelompok ya nak, untuk berdiskusi dan terakhir nanti membuat produk. Setelah itu dipresentasikan. Oke, sudah siap? Ya. Nah, kita saksikan. Dengan buah tumpah yang akan keluar, dia bertanya, kisah sedekah 6 dirham. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat sekaligus menantu Rasulullah. Ia menikahi Fatimah Az-Zahra dan mempunyai anak bernama Hasan dan Husain. Di suatu siang, ketika Fatimah sedang meminta bulu-bulu domba, Ali masuk ke rumah. Ia bertanya kepada istrinya, "Wahai wanita mulia, adakah makanan yang bisa saya makan?" Fatimah menatap suaminya lalu menggeleng. "Tidak ada makanan di rumah. Aku hanya memiliki 6 dirham dan uang itu pun akan aku gunakan untuk membeli makanan Hasan dan Husain." Ali tersenyum kepada Fatimah. Lalu ia menawarkan dirinya untuk membelikan makanan bagi anak-anaknya. "Ya sudah, kembalikan uangnya. Aku akan berikan mereka makanan." Setelah Fatimah memberikan uangnya, Ali langsung keluar rumah untuk membeli makanan. Di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan seorang pengemis. Pengemis itu berkata, "Ya Tuan, kasihanilah kami belum makan." Ali merasa iba, kemudian memberikan semua uangnya kepada si pengemis. Tidak lama setelah itu, Ali pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Fatimah heran dan bertanya kepada Ali, "Mengapa engkau pulang tanpa membawa apa-apa?" Ali menjawab, "Sesungguhnya uang yang kau berikan sudah aku sedekahkan semua kepada pengemis yang tadi aku temui." Fatimah terdiam, namun raut wajahnya sedih. Ali yang merasa bersalah memutuskan untuk pergi menuju rumah Rasulullah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan salah seorang sahabat yang sedang menjual untanya. Laki-laki itu pun menghampiri Ali. "Wahai Ali, belilah untaku ini." Ali menggelengkan kepala. "Saya ingin membelinya, tapi saya tidak punya uang." Laki-laki itu tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, urusan uang belakangan." Lalu Ali bertanya lagi, "Memang berapa harga yang kau tawarkan?" Dan laki-laki itu menjawab, 100 dirham. Merasa harganya tidak terlalu tinggi, Ali akhirnya menyanggupi dan membawa unta itu. Ketika ia melanjutkan perjalanan, Ali bertemu dengan laki-laki lain yang tertarik dengan untanya. Laki-laki itu bertanya, "Apakah kau berniat menjual untamu? Aku tertarik untuk membelinya." Mendengar hal itu, Ali merasa senang. "Benar, aku jual seharga 300 dirham." Orang itu pun setuju
Rasulullah kemudian duduk dan menjawab, sesungguhnya aku sakit karena menahan lapar Ali. Ali pun bertanya lagi kepada Rasulullah, apakah di rumah tidak ada kandungan wahai Rasul? Yang dijawab oleh Nabi dengan geleng kepala. Melihat Rasulullah yang sedang kesusahan, Ali membantunya. Ali pun pamit kepada Nabi. Ia mencari pekerjaan yang nanti uangnya akan ia gunakan untuk membantu Rasulullah. Di tengah pencarian kerja, Ali diberitahu oleh orang-orang bahwa ada seorang Yahudi yang telah membutuhkan bantuan untuk mengairi kebun kurma miliknya. Kemudian Ali pergi menghampiri si Yahudi. Ia bertanya, apakah engkau sedang membutuhkan bantuan untuk mengairi kebun milikmu, wahai bapak? Si Yahudi yang tengah mengairi kebunnya menengok ke arah Ali dan berkata, ya, benar. Ali pun tersenyum cerah dan berkata, bolehkah saya bekerja di sini untuk membantumu? Si Yahudi mengangguk, boleh saja, tapi aku hanya bisa membayarmu dengan kurma untuk setiap air yang engkau timba. Ali mengangguk setuju, tidak apa-apa Pak. Dari hasil pekerjaan itu, Ali mampu menimba air sebanyak 17 kali. Ia pun mendapatkan bayaran sejumlah 17 kurma ajwa. Lalu Ali membawa kurma tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah yang terheran dengan buah kurma yang Ali bawa dan bertanya, dari mana kau dapatkan kurma ini ya Ali? Ali menjawab sambil tersenyum, saya dapatkan dari pekerja di ladang seorang Yahudi Rasulullah. Rasulullah pun mengucapkan terima kasih atas bantuan Ali dan mengajak Ali untuk memakan kurma bersama. Sedikit filmnya, kita lanjutkan tambahan penjelasan dari PPT ya. Nah, Khalifah Ali itu adalah khalifah yang keempat. Beliau adalah menantu Rasulullah. Selain itu juga sepupu karena Ali adalah anaknya Abu Thalib. Menantu Rasulullah karena menjadi suami dari siapa nak? Siti Fatimah yang memiliki anak kembar Hasan dan Husain. Nih, pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Sejarah singkatnya, terus tadi sudah singgung, dilahirkan pada tanggal 13 Rajab tahun 23 sebelum Hijriah. Akhlak dan perilakunya begitu baik hingga ia mendapat julukan karamah wajah yang artinya semoga Allah memuliakannya. Oke, sikap teladannya dengan penuh tanggung jawab Ali menjalankan perintah Rasulullah. Kerendahan hatinya, Ali dikenal sebagai pemimpin yang cinta rakyat. Selain cinta rakyat juga cinta kepada sesama sampai rela mengorbankan dirinya. Keberaniannya dijuluki sebagai singa Allah. Ia pernah menolong Rasulullah, menggantikan di tempat tidurnya ya nak, ketika Rasulullah dikepung para pemuda kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Jasa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang pertama adalah mengembangkan bidang pembangunan. Setelah itu memajukan bidang ilmu bahasa. Ada banyak bahasa ya nak. Jadi sudah ada kemajuan dari khalifah sebelumnya. Peduli terhadap pendidikan. Dia mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar para anak-anak. Yang terakhir adalah jasa strategi dakwah. Apa saja pergantian pejabat lama dengan yang baru? Karena dulu pada zamannya Khalifah Utsman ada beberapa orang yang menjadi pejabat tapi kurang amanah. Akhirnya diganti pada masanya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, penarikan kembali tanah hadiah. Pada masa Khalifah Utsman ada banyak hadiah berupa tanah. Setelah itu pada masanya Khalifah Ali diminta kembali hadiah itu dipakai sistem pajak. Dia umat Islam tertib membayar pajak. Yang ketiga, menghadapi para pemberontak. Ada perang Siffin ya waktu itu ya nak ya.
Jadi Khalifah Ali menghadapi para pemberontak. Oke. Ini Ustadzah minta tolong semuanya untuk sesuai kelompok. Yuk, maju. Bawa pensil garis ke belakang. Sesuai dengan kelompoknya, yang baris di depan siapa, yang di belakang siapa. Segera ya nak, Mbak Aura. Oke, nah sebelum kita berkelompok untuk membuat produk, anak-anakku Ustadzah minta untuk nanti menjawab beberapa pertanyaan dari Ustadzah terkait video yang Ustadzah sampaikan dengan cara fisik berantang. Nanti yang belakang yang menulis jawabannya. Siap? Siap. Oke. Kasihkan teman yang paling belakang. Sudah siap ya? Siap. Ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Nanti yang belakang, kalau sudah tahu jawabannya langsung berdiri ya. Berdiri sama jawab jawabannya ya. Paling belakang ya. Oke. Oke, Ustadzah hitung. Wahid Ismail Salasa. Berdiri. Ditulis yang besar ya jawabannya. Berdiri, dudukkan Ustadzah sini, Mbak, dudukkan Ustadzah sini. Yang besar ya. Oke, tinggal kelompok ini yang belum. Yuk. Kelompok ini yang belum. Sudah berdiri. Dudukkan sini. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke nak, kita lanjut ya pembelajarannya. Kita membuat produk mind mapping Ustadzah bagikan. Yuk, silakan segera.
Mulai ya. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus. Jasa Ali bin Abi Thalib. Menyempurnakan bahasa Arab dan membangun pusat. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus. Strategi dakwah, pengadilan memberikan hadiah dan menghadapi para pemberontak. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus. Ya, enak ya. Yang terakhir ya. Oh ya, sikap. Sikap. Oke, Nak. Alhamdulillah sudah presentasi semuanya ya, Nak. Nah, Ustazah pengen tahu dari kemampuan individu kalian, Ustazah minta tolong diselesaikan soal yang sikap ini ya. Oke, Nak, sudah selesai semua ya tugasnya ya? Oke, kita bahas dulu ya sebelum nanti kita akhiri pembelajarannya. Untuk soal nomor 1, penjelasan tentang dasar pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Perwakilan dari kelompoknya Mbak Nawa, itu anak untuk menjawab. Menyelesaikan soal nomor 1, Mbak Aura. Baca? Ayo baca. Menyempurnakan bahasa Arab dan membangun pusat kota. Oke, benar nggak jawabannya baca? Oke, sip. Yang kedua, bagaimana strategi dakwah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib kelompoknya Mbak Sirek? Siapa yang mewakili? Mbak Aira, ayo yang keras ya, Mbak. Menarikkan pembalikan hadiah menghadapi para pemberontak. Oke, benar nggak jawabannya Mbak Aira? Nah, sip. Selanjutnya soal nomor 3 dari kelompoknya Mbak Nisa untuk menyelesaikan soal nomor 3. Nah, kalau tahu sikapnya berarti jangan yang keras. Oh, katanya Mbak Cila nomor 3 itu karena suaranya Mbak Cila nggak keras ya, diminta Ustazah yang mengulanginya. Apa Cil? Kita bisa bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan Ustadz ada. Benar nggak jawabannya Mbak Cila? Nah, yang terakhir sikap apa saja dari kelompoknya Mbak Kicet?
Siapa yang mewakili? Mbak kita ya yang keras ya. Ayo. Yang keras lah. Sederhana dan apa? Tanggung jawab. Ya, itu ya Nak ya. Jadi sikap teladan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah kita selalu apa? Bertanggung jawab terhadap apa? Tugas yang diberikan kepada kita. Apa lagi? Yuk, sikapnya Alif. Sikapnya Alif. Pemberani. Kita juga harus pemberani, terutama jika ada teman kita yang berbuat salah. Dan mengingatkan. Apa lagi? Kurang satu. Sederhana. Ya Nak, meskipun kita memiliki anugerah yang berlebih, kita harus tetap bersikap sederhana, tawaduk terhadap siapa? Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah? Oke Nak, terima kasih atas perhatiannya ya Nak. Ustazah berharap belajarnya lebih ditingkatkan lagi. Minggu depan kita review. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon